Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia para cendekiawan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi uang dalam sistem ekonomi, di mana terdapat 4 fungsi utama, yakni uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat pengukur nilai, uang sebagai penimbun kekayaan, dan uang sebagai komoditas bisnis. Dalam perekonomian, dua sektor yang menghubungkan transaksi ekonomi antara rumah tangga dan perusahaan, terdapat peran penting dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Dengan perannya sebagai intermediasi yang menghubungkan tabungan dan investasi di masyarakat, pada modul yang sebelumnya pembahasan yang menitik beratkan menghitung bagaimana besaran ekonomi suatu negara yang atau wilayah yang diukur oleh PDB atau PNB atau keseimbangan pendapatan nasional yang didekati dari sisi pengeluaran. Pada bagian ini kita coba untuk memahami lembaga bank dan non-bank yang ikut mempengaruhi aktivitas ekonomi makro yang dimasukkan dalam aktivitas sektor moneter. Sektor moneter adalah sektor dari aktivitas ekonomi yang pengukurannya bersumber dari besaran uang atau besaran moneter. Representasi nilai uang ini diukur dalam indikator jumlah uang yang beredar atau yang dikatakan sebagai JUB. JUB yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk meningkatkan perekonomian makro di Indonesia yang secara lengkap akan kita bahas saat ini. Fungsi uang dan bank dalam sistem ekonomi tentu saja sangat krusial. Pembahasan dari mata uang, pembahasan mengenai uang, pengertian uang, di mana uang memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar, sebagai pengukur nilai, dan sebagai penimbun kekayaan, juga sebagai komoditi bisnis. Dalam perekonomian modern yang tidak terlepas dari alat tukar yang disebut dengan uang, satuan uang misalnya di negara ASEAN bisa berbeda-beda. Di Indonesia ada rupiah, di Malaysia ada ringgit, di dolar ada Singapura dolar, dan di Filipina ada peso. Uang merupakan alat pertukaran penting dalam proses perdagangan dan digunakan di semua negara. Demikian pula nilai mata uang terhadap suatu barang yang relatif berbeda-beda yang dikenal dengan nominal uang. Tergantung dari fungsi produksi barang tersebut di masing-masing negara, perbandingan nilai mata uang satu negara dengan negara lain disebut nilai tukar atau exchange rate. Misalnya, beberapa nilai dalam rupiah Indonesia ditukar dengan 1 ringgit Malaysia, atau beberapa nilai rupiah Indonesia ditukar dengan Singapura dolar. Hal ini tentu akan menyebabkan uang sebagai komoditas bisnis karena terdapat margin di sana. Secara definitif, uang adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah, yang diatur oleh undang-undang suatu negara dan diakui oleh negara lain. Menurut Mankiw 2013 dalam bukunya menyatakan bahwa uang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, alat tukar, medium of exchange. Yang kedua, satuan pengukur nilai, unit of account. Yang ketiga, alat penimbun kekayaan atau store of value. Fungsi utama uang sebagai alat tukar yaitu sebagai media yang mempermudah transaksi barang dan jasa. Sebab dahulu kala sebagai alat tukar, maka transaksi dilakukan melalui barter. Zaman dahulu, barang dengan barang yang secara nilai tidak bersifat atau sama, relatif. Contohnya, jika seorang individu mempunyai 1 kilogram beras ditukarkan dengan sepotong kain, maka transaksi barter akan terjadi. Tetapi jika B hanya mau menukarkan berasnya dengan sepotong celana, maka tidak akan ada transaksi. Tetapi di sisi lain, bisa saja beras tersebut dapat dibarter dengan sepasang sepatu yang mungkin nilai celana dan sepatu tidak sama. Oleh karena itu, uang menjadi sarana praktis dalam menghubungkan antara pihak untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam perekonomian. Fungsi uang lain adalah sebagai pengukur nilai. Artinya, suatu barang dan jasa bisa dinilai dalam satuan uang atau unit of account. Contohnya, sebuah komputer nilainya 3 kali lipat lebih besar dari sebuah handphone. Dengan menggunakan uang, kita dapat mengukur nilai barang tersebut tanpa harus melakukan barter dan tanpa harus membandingkan secara langsung antara barang. Misalnya, sebuah buku dinilai sama dengan sebuah pensil. Lalu sebuah hamburger nilainya sama dengan ayam goreng. Fungsi uang terakhir adalah sebagai alat penimbun kekayaan atau store of value,
Mempunyai arti bahwa jika seorang individu tidak mempunyai barang apapun, tetapi mempunyai uang sebesar 200 juta, maka dia mempunyai kekayaan senilai dengan sebuah mobil. Hal ini menunjukkan nilai uang sebagai penyimpan kekayaan yang bisa ditukarkan dengan barang yang lain. Dengan berkembangnya ekonomi modern, peranan uang terus berkembang dan uang sudah dicetak di atas secari kertas dengan teknologi tinggi agar tidak bisa dipalsukan. Pada awalnya, tiap pemerintah mencetak uang dalam bentuk koin dan logam, dan juga uang kertas akan dijamin dengan sejumlah emas pada kurs tertentu dari satuan uang tersebut terhadap emasnya. Misalnya, 1 gram emas kursnya sama dengan 1 dolar. Emas yang dimiliki oleh masyarakat bisa ditukar dalam bentuk uang koin logam dan kertas. Juga sebaliknya, yang disebut dengan uang kartal atau uang giral. Pada zaman sekarang, hal tersebut sudah sangat sulit dilakukan karena begitu besarnya nilai transaksi yang susah untuk backup oleh emas yang jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, uang koin, uang logam, dan uang kertas sekarang sudah dikenal dengan yang dikeluarkan oleh bank atau disebut dengan uang giral. Jenis uang ini mempunyai fungsi yang sama dengan uang kartal, uang kertas, dan uang logam, yaitu sebagai media untuk transaksi sebagai pengganti uang koin logam dan uang kertas. Contoh uang giral adalah cek, giro, kartu kredit, kartu debit, dan jenis uang produk bank tersebut bisa ditukarkan dengan barang atau jasa, seperti layaknya menggunakan uang kartal. Oleh karena itu, dalam perekonomian modern, uang giral akan lebih besar jumlahnya daripada uang kartal. Memperlihatkan perekonomian seseorang atau kekayaan seseorang bisa diukur nilainya, di mana besar penawaran uang yang ada dalam satu perekonomian diukur melalui MS atau money supply sama dengan M1 uang kartal, yakni uang logam, uang kertas, cek dan giro, M2 uang giral, deposito berjangka dan reksadana. Maka kita akan mengetahui besarnya penawaran uang atau money supply. Money supply sama dengan M1 plus M2. Demikian permintaan dan penawaran uang, sedangkan uang sebagai komoditas bisnis, di mana seorang pebisnis yang dia bergerak di bidang jual beli uang, tentu memiliki margin dari hasil penjualan dia untuk menjual uang di pasar uang atau falas. Kita akan membahas bentuk simpanan lain yang mempunyai tingkat kemudahan lebih besar daripada uang kartal dengan uang giral, yang disebut dengan uang kuasi atau quasi money. Quasi money ini termasuk ke dalam uang kartal tapi di luar uang giral. Oleh karena itu, penawaran uang secara total bisa diperlihatkan dalam uang kartal dan uang giral. Permintaan akan uang sejatinya adalah dijelaskan terdapat 3 fungsi utama tadi. Sebagai alat pertukaran, sebagai satuan nilai, sebagai alat penimbun kekayaan, dan terakhir ada yang menyebutkan ahli lain sebagai komoditas bisnis. Keempat fungsi tersebut bagi semua orang, di mana seseorang bersedia untuk memegang sejumlah uang dengan mengorbankan pendapatan yang diterima. Bila menyimpan uang dalam bentuk lain, biaya pengorbanan tersebut disebut dengan bunga, yang merupakan harga dari uang. Permintaan terhadap uang pada dasarnya dibagi ke dalam 2 bagian, yakni permintaan untuk transaksi. Artinya seorang individu yang memerlukan uang untuk membeli berbagai barang dan jasa, demikian juga dengan seorang pengusaha yang memerlukan uang untuk membayar berbagai transaksi berkenaan dengan usahanya. Artinya semua pihak memerlukan uang untuk melakukan transaksi sehari-hari. Permintaan atas aset, jika seorang memegang uang, maka dia mengorbankan kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Misalnya, uang tersebut dipakai untuk membeli berbagai macam aset seperti tanah, rumah, dia tukarkan uangnya dengan aset tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi uang dalam sistem ekonomi. Bisa saya tarik garis besar bahwa fungsi uang sebagai alat tukar menukar, fungsi uang sebagai alat pengukur nilai, fungsi uang sebagai penimbun kekayaan, dan fungsi uang sebagai komoditas bisnis. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat untuk mencari ilmu, tetap semangat untuk terus belajar. Salam bahagia, salam sukses selalu. Saya Indra Dermawan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia.